Oke. Sekarang saya akan melanjutkan ya. Kemarin tadi ya. Tadi kan sudah direhat. Ya, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan yang nomor 4 ini, yaitu mengenai regression. Regression itu adalah metode regression mirip dengan metode classification. Yang membedakannya adalah metode regression tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai kelas atau disebut dengan kelas. Metode regression bertujuan untuk mencari pola dan menentukan sebuah nilai numerik. Sebuah teknik linear line fitting sederhana adalah sebuah contoh dari regression, di mana hasilnya adalah sebuah fungsi untuk menentukan hasil yang berdasarkan nilai dari input. Bentuk yang lebih canggih dari regression sudah mendukung input berupa kategori, jadi tidak hanya input yang berupa numerik. Teknik paling populer yang digunakan untuk regression adalah linear regression atau logistic regression. Teknik lain yang digunakan yang didukung oleh SQL Server Data Mining adalah regression trees yaitu adalah bagian dari algoritma Microsoft Decision Trees dan neural network. Regression ini digunakan untuk memecahkan banyak problem bisnis. Contohnya diantaranya untuk memperkirakan metode distribusi seperti kapasitas distribusi, musim, dan untuk memperkirakan kecepatan angin berdasarkan temperatur atau tekanan udara dan kelembaban. Tuh, sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5 di sini ada forecasting atau peramalan. Metode forecasting ini meramal artinya data yang sekarang dikelola untuk meramalkan data yang akan datang. Data-data yang ada itu diramal untuk meramalkan nilai data yang akan datang. Di mana nanti setelah data yang akan datang itu muncul, nanti diberikan selisih, dikurangi selisih. Lah selisih itu selisih data yang akan datang yang akurat dikurangi data nilai peramalan. Selisihnya itu akan berupa error yang disebut dengan error peramalan. Nah, karakteristik peramalan yang bagus adalah semakin kecil errornya, semakin kecil nilai error peramalan, maka semakin bagus peramalan itu Semakin besar errornya, maka semakin jelek nilai dari forecasting itu, nilai dari peramalan itu. Contoh gini saya ingin meramalkan data harga saham Bursa Efek Indonesia menggunakan metode peramalan fuzzy time series. Lah, saya meramalkan besok ini nilainya berapa? Anggaplah di data tiap periodenya yang saya hitung dari periode pertama sampai periode ke-70. Anggaplah gitu. Dari periode pertama sampai periode ke-70. Lah, besoknya periode ke-71. Metode ke-71 ini berapa? Nah, saya hitung data yang ada itu tak hitung menggunakan metode peramalan. Lah, setelah diramalkan ternyata periode depan periode yang akan datang maksudnya, ternyata di periode yang akan datang periode 71 itu nilainya sekitar 5.000, anggaplah gitu Harga saham 5.000. Kalau 5.000 berarti ditunggu harga saham di periode yang akan datang tuh berapa. Ternyata di periode yang akan datang ternyata nilainya yang keluar 5.100. Ada error kan? Berapa errornya? Selisih nilai aktual dikurangi dengan nilai peramalan. Selisihnya itu adalah error. Semakin kecil errornya, maka semakin bagus nilai peramalan itu karena mendekati nilai aktual. Semakin besar errornya, anggaplah saya meramalkan 5.000
Ya, nilai peramalannya 5.000. Ternyata hasilnya bukan 5.000, malah 10.000. Errornya kan 5.000, errornya besar. Maka peramalannya itu jelek gitu ya. Karena errornya itu jelek besar sekali. Jadi seperti itu. Itulah peramalan. Nah, sekarang data mining juga ada dalam bentuk peramalan juga ya. Data mining juga ada dalam bentuk peramalan. Forecasting ya. Forecasting ya. Forecasting juga adalah metode data mining yang sangat penting. Contohnya digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti berikut. Yang A. Seperti apa jadinya nilai saham dari Microsoft Corporation pada Nasdaq disimbolkan sebagai MSFT pada keesokan harinya? Yang B. Sebanyak apa penjualan produk tertentu pada bulan depan? Nah, ini kan bertanya yang masa depan ya. Bertanya besok ini berapa? Yang akan datang ini berapa? Maka dibutuhkan metode peramalan ya. Nah, pengertiannya sama dengan yang saya jelaskan tadi ya, peramalan. Ini tak baca aja ya. Nah, teknik forecasting dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Sebagai inputnya, teknik forecasting akan mengambil sederet angka yang menunjukkan nilai yang berjalan seiring waktu, dan kemudian teknik forecasting ini akan menghubungkan nilai masa depan dengan menggunakan bermacam-macam teknik machine learning dan teknik statistik yang berhubungan dengan musim, tren, dan noise pada data. Gambarannya dapat Anda lihat sebagai berikut. Nah, ini contoh gambar ya. Coba di sini ada dua grafik ya. Ada dua ada dua alur ya. Yang pertama alurnya berupa garis lurus ya, tidak putus-putus. Yang kedua arusnya berupa arus putus-putus. Jadi arus yang putus-putus dan arus yang tidak putus-putus ya. Ini ada penjelasannya. Gambar di atas menunjukkan dua kurva. Garis yang tegas adalah time series data yang sebenarnya dari nilai saham Microsoft, dan garis putus-putus adalah time series model yang memprediksi. Oh, jadi yang model meramalkan itu yang putus-putus ya, sedangkan yang tebal ini nilai aktual. Gitu ya. Yang memprediksi nilai saham berdasarkan nilai saham pada masa lalu. Oke, yang nomor 6 sekarang ada sequence analysis. Nah, untuk sequence analysis ya, sequence analysis digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Sebagai contoh, sebuah DNA terdiri dari rangkaian bagian A, G, C, dan T. Dan rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL. Pada kejadian nyata, Anda mungkin memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau disebut dengan rangkaian data. Nah, rangkaian tersebut adalah yang pertama A. Pertama-tama seseorang pelanggan membeli komputer, yang B kemudian membeli speaker, yang C ya, dan akhirnya membeli sebuah webcam. Coba perhatikan polanya ya. Pertama-tama seorang pelanggan membeli komputer, yang B kemudian membeli speaker ya, dan ketiga dan akhirnya membeli sebuah webcam. Speaker di sini adalah atribut tambahan untuk komputer, sedangkan webcam ya ini adalah atribut tambahan juga untuk komputer. Lah, baik sequence maupun time series ya. Baik sequence maupun time series data mempunyai kemiripan. Mereka sama-sama berisi tujuan berdekatan, yang urutannya bergantung gitu ya.
Lah bedanya adalah sebuah time series berisi data bertipe numeric dan sebuah sequence ya. Dan sequence series berisi bagian yang khas. Lah, coba perhatikan gambar ini ya. Nah, ini gambar ya. Nah, ini coba kalian perhatikan. Lah, gambar ini menunjukkan rangkaian klik pada sebuah website berita. Setiap node adalah sebuah kategori URL dan garis melambangkan transisi antara kategori URL tersebut. Setiap tradisi dikelompokkan dengan sebuah bobot yang menggambarkan kemungkinan transisi antara satu URL dan URL lainnya. Ada homepage masuk ke news ya, homepage masuk ke berita, homepage masuk ke weather, sedangkan news ini masuk ke sport ini masuk ke news ya, seperti itu. Oke, yang nomor 7 ada division analysis. Division analysis digunakan untuk mencari kasus yang bertindak sangat berbeda dari normalnya. Lah, division analysis ya. Division analysis penggunaannya sangat luas. Ya, yang paling umum menggunakan metode ini adalah pendeteksian penyalahgunaan kartu kredit, ya, yaitu mengidentifikasi kartu yang tidak normal di antara jutaan transaksi. Itu adalah pekerjaan yang sangat menantang, ya. Nah, penggunaan yang lainnya misalnya pendeteksian gangguan jaringan komputer, ya. Nanti bisa dilakukan analisa kesalahan produk ya dan lain-lain. Tidak ada teknik standar dalam deviation analysis, hanya saja biasanya para analis menggunakan decision trees, clustering atau neural network untuk pekerjaan ini. Wah, lewat ini. Oke, itu tadi ada gangguan sedikit ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan data mining ya, tahapan data mining. Nah, tahapan yang dilakukan oleh proses data mining diawali dari seleksi data dari data sumber ke data target. Data sumber itu adalah di database ya, data seperti data seperti basis data spasial, seperti data warehouse dan sebagainya ya. Nah, tahapan dilakukan pada proses data mining diawali dari seleksi dari data sumber ke data target. Tahapan pre-processing untuk memperbaiki kualitas data, transformasi dan data mining, serta tahap interpretasi dan evaluasi yang menghasilkan output berupa pengetahuan baru yang diharapkan memberikan kontribusi yang lebih baik. Ya, secara detail dijelaskan sebagai berikut. Ini menurut Fayad tahun 96. Nah, ini ya prosesnya ya, tahapannya ya. Jadi tahapan data mining ini dimulai dari data yang pertama ya, yang bernama selection. Nah, ini selection. Nah, sekarang bicara selection ya. Data selection ya. Data selection ini ya pemilihan atau seleksi ya data dari sekumpulan data operasional. Itu perlu dilakukan sebuah tahap penggalian informasi. Jadi nanti menggali dari data-data yang dari data-data yang ada. Artinya dari gudang-gudang data itu ditarik informasi. Itu ya. Sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Artinya data yang disaring, ya, data yang diambil, yang dianggap penting dari penggalian data itu, anggaplah dari sekian data yang banyak disaring, diambil bagian yang
yang bagus-bagusnya yang ingin dianalisis atau ingin diolah gitu ya. Nah, hasilnya itu ditaruh di basis data tersendiri. Artinya langsung terbuatkanlah basis data tersendiri, basis data baru. Nah, di mana basis data baru itu di dalamnya berisi tabel-tabel baru yang sudah auto create gitu ya, auto buat ya, untuk sebagai wadah ya, sebagai wadah. Nanti setelah datanya itu berubah, maka database yang baru saja dibuat tadi itu ya, yang auto buat itu langsung direnovasi, langsung dihapus lagi, langsung diurai lagi gitu menjadi nanti untuk database yang baru lagi gitu ya. Itu yang dinamakan dengan selection. Lalu masuk ke processing ya, masuk ke processing. Nah, sebelum masuk ke processing ya, biasanya ada yang dinamakan dengan cleaning atau pre-processing. Cleaning, pembersihan ya. Apa itu cleaning? Apa itu pre-processing? Ya, itu adalah sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, ya perlu dilakukan proses cleaning pada data yang memiliki fokus KKD. Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, yaitu seperti memeriksa data ya inconsistent dan memperbaiki kesalahan pada data. Ya. Setelah pre-processing, cleaning, dilakukan proses data. Nah, setelah melakukan proses data, dilakukan transformation. Ya, dilanjutkan ke aksi yang berikutnya, yaitu aksi transformation. Aksi transformation itu adalah coding ya, coding yang proses transformasi pada data yang telah dipilih gitu ya. Apa namanya itu? Coding yang sudah dipilih ya, yang memiliki transformasi yang sudah dipilih itu, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Nah, proses coding dalam KKD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Kalau kalian masih bingung KKD itu apa? KKD itu apa? Data mining ya. KKD itu data mining. Nama lain dari data mining, KKD itu adalah knowledge discovery in database. Itu adalah KKD. Gitu ya. Oke, sekarang transformation ya. Jadi setelah dilakukan transformation, masuk ke transformation data. Data sudah tertransformasikan gitu ya. Artinya sudah dilakukan perpindahan dan melakukan perubahan. Data itu diubah ya. Data diubah, artinya data itu yang diambil dari gudang data itu ditaruh ke tabel baru, ditaruh ke nama field baru ya. Isi fieldnya itu fieldnya baru lagi. Artinya penggabungan datanya penggabungan klasifikasi datanya itu baru lagi. Itu adalah transformation. Nah, setelah melakukan transformation, masuk ke data mining ya. Dilakukan data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik atau metode algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang sangat tepat bergantung pada tujuan dan proses KKD secara keseluruhan. Nah, di sini digambar ya. Perhatikan ya. Data mining. Nah, setelah data transformation itu diolah ya dengan data mining, menghasilkan pattern ya, hasil olahan pattern.
Dari pattern ya dilanjutkan ke tahapan yang terakhir, yaitu interpretation atau evaluation, di mana dari interpretation dan evaluation ini nanti menghasilkan knowledge, pengetahuan, seolah-olah komputer itu memiliki kecerdasan buatan, seolah-olah komputer itu bisa berpikir seperti halnya berpikir manusia, seperti halnya menganalisis. Komputer itu menganalisis seperti halnya analisisnya manusia, gitu ya, memiliki analisis. Loh, bisa komputer seperti itu, gitu ya. Ya dibutuhkan ini ya, interpretation atau evaluation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahapan ini merupakan bagian dari proses KKD yang disebut dengan interpretation. Nah, tahapan ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. Gitu. Jadi inilah tahapan-tahapannya ya, dimulai dari selection, ya, pre-processing, ya, atau cleaning, masuk ke transformation, lalu masuk ke data mining, lalu terakhir adalah sebelum menjadi knowledge, data itu dari pattern diolah lagi, yaitu dengan interpretation atau evaluation. Ya, evaluation itu adalah mengulang-ulang, ya, agar menjadi informasi yang penting, informasi yang lebih berguna lagi. Sekarang masuk yang poin yang nomor F di sini. Nah, ini F ya. Di sini F, teknik penggalian data mining. Ya. Nah, di sini pada dasarnya penggalian data dibedakan menjadi dua fungsionalitas, yaitu deskripsi dan prediksi. Nah, berikut ini beberapa fungsionalitas penggalian data yang sering digunakan. Yang pertama, ya. Loh, ini kok bolong? Ini ada apa ya? Antara 3 dan 4 ini kok bolong ya? Oke, yang pertama, karakteristik dan diskriminasi, yaitu ya menggeneralisasi, merangkum dan mengkontraskan karakteristik data. Yang kedua, ya, penggalian pola berulang. Kalau penggalian pola berulang itu pengertiannya adalah pencarian pola asosiasi atau association rule atau pola intra transaksi atau pola pembelian yang terjadi dalam satu kali transaksi. Lalu yang ketiga adalah klasifikasi, ya, yaitu membangun suatu model yang bisa mengklasifikasikan suatu objek berdasarkan atribut-atributnya. Kelas target sudah tersedia dalam data sebelumnya, sehingga fokusnya adalah bagaimana mempelajari data yang ada agar klasifikator bisa menghasilkan sendiri. Yang keempat, di sini ada prediksi, yaitu memprediksi nilai yang tidak diketahui atau nilai yang hilang, ya, menggunakan model klasifikasi. Yang nomor 5 adalah penggugusan atau cluster analisis. Ya, penggugusan atau cluster analisis. Penggugusan atau cluster analisis itu adalah mengelompokkan sekumpulan objek data berdasarkan kemiripan. Kelas target tidak tersedia dalam data sebelumnya, sehingga fokusnya adalah memaksimalkan kemiripan intrakelas dan meminimalkan kemiripan intrakelas. Yang nomor 6 di sini ada analis outlier, yaitu proses pengenalan data yang tidak sesuai dengan perilaku umum dari data lain. Anggaplah data outlier. Kalau outlier itu sendiri pengertiannya itu adalah data yang tidak mencerminkan karakteristik dari data itu. Anggaplah ada grafik gitu ya. Grafiknya itu perjalanan grafiknya itu antara 600 sampai 500, anggaplah gitu ya.
600 sampai 500, artinya tertinggi 600, paling rendah 500, kadang naik lagi hampir mendekati 600, kadang turun lagi hampir mendekati 500. Anggaplah perjalanan grafiknya itu kayak gitu. Lalu ada satu data yang bukan merupakan karakteristik data itu, mungkin sangat tinggi atau mungkin sangat rendah. Contohnya ada satu data yang nilainya itu 900 gitu, kan melebihi dari 600, tapi melebihinya itu cuma satu tok. Yang lebih dari 600 itu cuma satu tok, itu 900. Atau ada satu data yang apa itu namanya, lebih kecil dari 500, menjauh gitu. Contohnya sangat jauh sekali. Bukan 490-an, bukan. Kalau 490-an itu kan mendekati 500. Lah, ini apa? Melenceng jauh gitu. Contohnya nilainya 110. Nah, ini kan melenceng jauh ya. Lah, itu dianggap sebagai outlier atau disebut dengan pencilan. Karena bukan merupakan bagian dari data, tidak mencerminkan karakteristik data gitu. Itu adalah pencilan. Nah, itu analisis outlier. Yang nomor 6 adalah analisis outlier, yaitu proses pengenalan data yang tidak sesuai dengan perilaku umum dari data lainnya. Contohnya mengenali noise dan pengecualian dalam data. Yang nomor 7 ada analis tren dan evolusi. Di dalamnya meliputi analisis regresi, penggalian pola sekuensial, analisis periodisitas, dan analisis berbasis kemiripan. Nah, contoh data mining, ya, ini penggunaan data mining. Ya. Penggunaan data mining dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, data mining itu dalam bidang kesehatan ya. Kalau dalam bidang kesehatan sekarang ini sistem informasi rumah sakit mulai menerapkan sistem informasi yang berbasis komputer ya, untuk mendukung manajemen keuangan, khususnya dipakai untuk billing system ya, atau sistem pembayaran. Itu di bidang rumah sakit ya, di bidang kesehatan gitu ya. Lalu ada yang nomor 2 di bidang perkantoran ya. Kalau di bidang perkantoran itu contoh penggunaan data miningnya itu sebagai alat absensi sidik jari ya, sebagai alat absen sidik jari menggunakan fingerprint. Lalu yang ketiga dalam bidang olahraga ya, penggunaan data mining dalam bidang olahraga itu ya sebagai sensor ya, sebagai sensor atau alat untuk mencatat jumlah statistik pada data statistik sepak bola, basket, tenis, voli, dan lain-lain ya. Contohnya berapa kilometer Messi lari ya, contohnya lagi berapa meter berapa kali terjadi offset ya, berapa kali terjadi berapa kali tendangan penjuru dan lain sebagainya. Lalu dalam bidang telekomunikasi ya, kalau dalam bidang telekomunikasi ya, penggunaan contoh data mining adalah sebagai sarana statistik ya, untuk mencatat kepadatan penduduk ya, kepadatan jumlah penelpon ya di dalam jam tertentu ya, jam sibuk ya, sehingga operator dapat memberikan tarif tertentu bagi pelanggan. Terus gak ada habis ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nanti kalian nunggu tugas sebagai pengganti absen, tunggu ya, insya Allah akan rilis akan segera ya.